Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di dalam persekutuan doa malam pada hari ini, Kamis 15 April 2021 bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sekaligus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bernyanyi bersama-sama dari PKJ nomor 37, Bila Ku Renung Dosaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, menyelamatkan kami dari kuasa dosa. Kebangkitan-Mu menjadi janji bagi kami, bahwa kehidupan ini tidaklah berakhir pada kematian, tetapi pada kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus, ajarkanlah kami hari ini, yang sebentar akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Seorang teolog bernama Zig Ziglar pernah berkata, outstanding people have one thing in common, an absolute sense of missions. Di dalam bahasa Indonesia, terjemahannya kira-kira begini. Orang-orang hebat memiliki satu hal yang sama, yaitu kesadaran yang mendasar
tentang pentingnya misi. Saudara terkasih, misi adalah sesuatu yang mesti kita kerjakan. Andai kata Bapak Ibu Saudara hendak pergi berbelanja ke pasar atau ke supermarket, Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan list belanjaan. Itulah misi. Ketika Bapak Ibu Saudara sampai ke tempat tujuan Bapak Ibu Saudara, di sana saudara-saudara berbelanja sesuai dengan apa yang sudah didaftarkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya misi yang seperti itu saja yang biasanya kita jalani. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki sebuah misi. Dan misi itu adalah mewartakan pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari maut melalui kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Sebagaimana Tuhan Yesus telah lebih dahulu mewartakan pertobatan dan pengampunan kepada segala bangsa, demikianlah kita sebagai penerima pengampunan dari Tuhan. Kita juga dipanggil untuk menjadi pewarta pengampunan dan pertobatan. Ini adalah misi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jikalau kita memperhatikan dua misi ini, misi yang pertama adalah mewartakan pertobatan. Pertobatan di dalam teks ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, metanoia, atau berbalik. Berbalik di sini bukan hanya soal urusan iman, yaitu supaya orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Berbalik di sini adalah soal berubah perbuatan. Perbuatan yang salah berubah menjadi perbuatan yang benar. Jalan yang tersesat berubah menjadi jalan yang benar. Jadi pertobatan di sini sederhana, berubah dari yang salah menjadi benar. Jikalau kita memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, tentu banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan tuntunan sebagai pengingat mereka jikalau memang mereka tanpa disadari tersesat dari jalan yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kita, jikalau mengetahui ada yang salah dengan sesama kita, baiklah kita meluruskannya, baiklah kita mengingatkannya untuk segera bertobat, untuk segera berbalik. Dan tentu cara kita mengingatkan sesama haruslah memperhatikan firman Tuhan. Matius 18 ayat 15 tertulis begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Mengapa kita harus menegurnya di bawah 4 mata? Alasannya adalah kita perlu menjaga kehormatan dan harga diri sesama kita. Bagaimanapun, dihargai dan dihormati adalah salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting. Mengajak orang lain bertobat atau berubah dari kesalahan supaya berubah menjadi jalan yang benar tidak cukup hanya dengan teguran, tentu saja demikian. Lebih tepatnya kita perlu memberikan teladan, dan dengan melakukan keteladanan bagaimana cara hidup yang benar, maka kita memiliki cukup kekuatan dan cukup pengaruh untuk mewartakan pertobatan itu. Misi yang kedua adalah pembebasan. Kita dipanggil untuk mewartakan pengampunan. Alkitab menulis demikian. Dan jikalau kita menelusuri kata pengampunan, kata ini diterjemahkan dari kata Yunani aphesis yang berarti pembebasan. Pembebasan di sini berarti kita diingatkan kembali bahwa Tuhan telah membebaskan kita dari hukuman dosa melalui kematiannya. Pembebasan tentu tidak cukup hanya itu. Pembebasan berarti kita juga terlepas dari keterbelengguan kita. Sebagai anak-anak Allah,
Kita dipanggil untuk memperjuangkan pembebasan bagi segala bentuk pengekangan, dan keterjeratan yang dialami oleh sesama kita. Kalau kita memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, apa yang membuat kita terjerat? Apa yang membuat kita terkekang sekarang ini? Mungkin ada di antara kita yang memiliki masa lalu yang kelam, yang belum selesai. Itu bisa menjadi keterkekangan, bisa menjadi belenggu bagi kita. Dan ketika kita mau menjalankan kehidupan pelayanan atau pekerjaan kita, jikalau hal itu teringat kembali, maka hal itu bisa menjadi penghalang bagi kita. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita untuk melepaskan pengekangan dan keterbelengguan itu, agar kita dapat hidup terbebas, hidup merdeka. Kita bisa melihat bagaimana anak-anak muda hidup belakangan ini. Mungkin ada di antara mereka yang tanpa mereka sadari, mereka terkekang, mereka terjerat oleh kehidupan yang mereka lihat di media sosial. Mereka mungkin tidak mengharapkan untuk hidup seperti itu. Tetapi desakan dari media sosial dan warganet atau warga sosial media, warga internet, mendesak supaya kita atau anak-anak muda bisa hidup seperti yang trendy atau yang populer. Dan hal seperti ini tentu menjadi keterjeratan, menjadi pengekangan, menjadi belenggu bagi mereka. Oleh karena itu kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus bisa mengingatkan mereka, menolong mereka, supaya mereka ketika menikmati media sosial tidak merasa diri mereka terbelenggu atau tertekan. Mereka bisa merasakan kebebasan mereka. Dan tentu kebebasan yang bertanggung jawab adalah kebebasan yang digunakan di dalam Kristus dan demi nama Kristus. Saudara terkasih, inilah pesan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita dipanggil untuk menjalankan misi Allah. Kita dipanggil untuk meneruskan misi yang telah Kristus lakukan terdahulu. Marilah kita menjadi pewarta pertobatan dengan berani mengingatkan sesama kita yang jalannya mulai tersesat dengan tetap menghormati dan menghargai mereka. Marilah kita bersedia mengupayakan pembebasan bagi sesama kita yang hidupnya terkekang atau terbelenggu oleh sesuatu yang belum selesai dalam hidup mereka. Marilah kita menjadi sahabat bagi sesama kita, karena kita tahu bahwa Kristus telah lebih dahulu menjadi sahabat bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau mengingatkan kami lagi pada hari ini, agar kami menjalankan misi yang telah Engkau mulai, yaitu mewartakan pertobatan dan pengampunan. Tentu kami ini adalah orang-orang yang masih suka melakukan kesalahan. Tetapi bukan berarti hal itu membuat kami menunda untuk meluruskan jalan hidup sesama kami jikalau kami tahu itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan, agar kami bisa dengan bijaksana meluruskan jalan sesama kami tanpa menyinggungnya, tanpa menodai harga dirinya. Kami percaya Tuhan akan menolong lidah dan bibir kami melalui Roh Kudus, agar kami dapat menjadi penasihat yang baik. Dan kata-kata kami adalah kata-kata yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga mengajarkan kami dan mengingatkan kami, agar kami juga mewartakan pengampunan, yaitu pembebasan dari Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah membebaskan kami, demikian pula tolonglah kami agar kami dapat memperjuangkan pembebasan bagi sesama kami yang hidupnya terbelenggu karena masa lalu atau karena persoalan-persoalan yang belum tuntas. Berikanlah hikmat kepada kami Tuhan, agar kami dapat menolong seperti Kristus dan sesuai dengan kehendak Kristus. Tuhan Yesus Kristus, di dalam syafaat ini kami berdoa bagi kehidupan gereja seluruh dunia. Biarkanlah kami dapat hidup bersatu, membina jemaat kami,
dan hati serta pikiran kami tetap tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Biarkanlah kami dapat hidup rukun satu dengan yang lain sekalipun kami berbeda denominasi. Dan biarlah kami saling menghormati di tengah perbedaan-perbedaan yang ada. Biarlah kami dapat bersatu dan hidup saling melengkapi seperti tubuh Kristus yang berbeda tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami berdoa bagi seluruh bangsa di dunia ini supaya kami hidup saling mendukung satu dengan yang lain, membangun, mendorong untuk terjadinya perubahan-perubahan besar yang baik. Tentu kami harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan negatif, kekuatan-kekuatan jahat yang berusaha untuk memecah belah karena kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan melalui orang-orang baik di setiap negara akan bersatu hati sehingga terciptalah damai sejahtera di dunia ini. Biarlah bangsa Indonesia secara khusus Engkau pelihara supaya kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang berkembang, memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, dan juga menjunjung tinggi keadilan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Peliharalah iman kami dimanapun kami berada. Ketika kami berhadapan dengan situasi yang sulit, kami percaya Tuhan akan menolong kami agar kami tidak kehilangan iman. Kami sekarang ini masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana persekutuan kami terhambat karena kami biasanya berkumpul di gereja. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menghubungkan kami satu dengan yang lain melalui Roh Kudus, sehingga kami tetap merasakan suasana persekutuan, sekalipun kami belum bisa hadir di gereja karena pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, di setiap badai, di ujungnya ada pelangi, ada kegembiraan, ada sukacita. Dan kami percaya Tuhan, setelah badai pandemi COVID-19 ini berakhir, kami akan masuk dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia serta sukacita. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara terkasih, persekutuan doa malam pada hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita dapat kembali berjumpa dalam persekutuan yang akan datang. Tuhan menyertai kita.